Ditampilkan pada suatu hari yang cerah, terlihat para warga memenuhi sebuah rumah sakit di pusat kota. Mereka melancarkan protes keras karena tidak diizinkan masuk. Menurut seorang petugas keamanan, rumah sakit itu telah penuh, tapi seorang dokter datang membantah pernyataan tersebut dan akhirnya di antara kerumunan muncullah orang-orang yang menderita penyakit aneh dan tak terjelaskan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu merelakan itu bukan berarti lupa, tapi memilih berhenti terluka setiap kali ingat. Seperti biasa saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Alpha, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Julia Ducournau, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja saya belum kenalan. Jadi daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Karena kecanduannya, Amin, maksud saya seorang pria bernama Amin, ini beneran Amin ya, memiliki banyak bekas suntikan pada lengannya. Terlihat di sana ada keponakannya yang masih kecil bernama Alpha menggambar garis-garis di antara luka itu, seolah mau merapikan sesuatu yang sebenarnya menyakitkan. Amin tersenyum kecil dan menghadiahkan Alpha seekor kepik sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu Amin pun tertidur. Adegan kemudian berpindah ke beberapa tahun kemudian, menampilkan Alpha yang berusia 13 tahun sedang teler di sebuah pesta dan tanpa sadar dibuatkan tato oleh temannya. Adrian yang melihatnya buru-buru mendekat dan memastikan Alpha baik-baik saja. Alpha pun setuju diantar pulang, langkahnya goyah dan matanya berat ketika sampai di rumah. Sang ibu, Farah, menatap kondisi Alpha dengan kesal dan kecewa tanpa banyak bicara. Farah langsung menyeretnya ke kamar mandi dan memasukkannya ke bak untuk menghapus bau pesta yang menempel. Di dalam air hangat, Alpha bertanya pelan apakah sang ibu mencintainya. Farah menjawab iya, tapi nadanya penuh lelah dan kesabaran yang hampir habis. Tepat saat itu Alpha muntah. Ketika Farah melepas pakaian Alpha, barulah ia melihat tato di lengan putrinya dan segera panik. Farah menanyai dari mana tato itu dan apakah jarumnya bersih atau dipakai bergantian. Alpha bilang itu pakai jarum acak di pesta, bukan alat yang jelas dan steril. Mendengar itu, Farah cepat-cepat membersihkan lukanya, menggosoknya seolah bisa menghapus resiko dari kulit. Farah menegaskan, besok Alpha harus suntik booster tetanus di rumah sakit, tapi untuk tes tertentu masih terlalu cepat dilakukan. Saat Alpha bertanya tujuan tes, Farah memilih pergi ke kamar mandi tanpa menjawab. Malam itu Alpha mendengar Farah berkata ia sudah tak sanggup berjuang lagi dan lelah karena keluarga selalu membawa masalah ke pundaknya. Rasa bersalah menekan Alpha sampai ia mengambil jaket dan tas lalu memanjat keluar lewat jendela. Angin malam menggila membuat perancah di luar gedung terus berguncang seperti tulang rapuh yang terpaksa berdiri. Alpha berpegangan sekuat tenaga, tapi tubuhnya gemetar dan ia terjatuh berlutut saat mencoba meraih tangga. Ketakutan menelan semua niat kaburnya dan ia malah menjerit memanggil sang ibu. Farah segera masuk kamar dan berlari ke jendela, lalu mengulurkan tangan sambil menyuruh Alpha menatapnya saja. Alpha bergerak pelan, satu gerakan kecil pun terasa seperti taruhan nyawa. Farah menariknya cepat sebelum kaki Alpha kembali terpeleset dan mereka berdua pun jatuh di atas ranjang. Berkali-kali Alpha meminta maaf, suaranya patah dan sesak tidak bisa disembunyikan. Farah menenangkan Alpha dengan nyanyian pelan seperti mengikat kembali nafas anaknya agar tidak tercerai-berai. Keesokan harinya di rumah sakit, Alpha terlalu takut menerima vaksin. Dokter membiarkannya melakukan sendiri, jadi Alpha memegang jarum itu dan menutup mata rapat-rapat sebelum menyuntikkan. Gadis itu terkejut karena rasanya cuma seperti cubitan kecil, tidak seburuk yang dibayangkan. Dokter menempel plester di lengannya dan Alpha kembali menanyakan soal tes yang sempat disebut, tapi ia harus menunggu 2 minggu. Ketika Alpha bertanya tes itu untuk apa, dokter menjelaskan ada virus baru yang sedang menyebar ke berbagai negara. Lalu muncul kilas balik, Farah bekerja sebagai dokter, berjalan di lorong rumah sakit dengan wajah tegang.
Farah melihat makan malam masih di troli dan memarahi seorang rekan karena belum membagikan. Petugas itu beralasan ini bukan lantainya, staf lain sudah pulang dan ia sudah berusaha membantu semampunya sendiri. Akhirnya Farah memutuskan membagikan makanan itu sendiri, menahan lelah yang sudah menumpuk di bahunya. Terungkap bahwa virus baru ini perlahan mengubah manusia menjadi seperti marmer dan membuat mereka batuk debu halus. Di ranjang terakhir bangsal itu, seorang pria sudah sepenuhnya berubah dan kini meninggal dunia. Farah mencabut sambungan mesin-mesin lalu menutupi tubuhnya dengan selimut seperti menutup akhirnya yang tidak bisa ditawar. Kembali ke masa kini, selesai dari rumah sakit, Alfa pergi ke sekolah dan terlambat masuk kelas bahasa Inggris sementara luka tatonya gatal karena terinfeksi dan ia menggaruknya di atas perban. Hari itu, kelas membahas sebuah buku yang membuat seorang siswa berdebat dengan guru dan melontarkan hinaan karena gurunya dianggap dalam tanda kutip unik. Sang guru mengatakan mereka akan berbicara setelah pelajaran, lalu meminta surat keterlambatan Alfa. Ketika Alfa menyerahkannya, darah dari luka menetes mengenai beberapa berkas. Kelas langsung berbisik-bisik, tetapi guru belum menyadari dan malah meminta Alfa menjelaskan tafsir dari buku yang sedang dibahas. Sang guru sempat senang mendengar Alfa memiliki pemikiran yang dalam, sampai murid lain menunjuk bahwa lengan Alfa terus berdarah dan akhirnya Alfa disuruh ke ruang UKS. Alfa mengambil barang-barangnya dari meja dan berdiri dengan rasa malu yang mengering di tenggorokan. Anak-anak lain menjauh darinya, seperti darah itu adalah peringatan yang menular lewat udara. Adrian menyusul Alfa, tidak membiarkannya berjalan sendirian di lorong yang terasa panjang. Mereka berakhir di kamar mandi dan merokok, mencoba menenangkan kepala yang masih kacau saat suasana mulai mengarah ke hal yang tidak pantas untuk usia mereka. Alfa pun menghentikan dan memilih pergi, sementara Adrian menunduk malu. Setibanya di rumah, Alfa merasa ada yang tidak beres karena barang-barang di ruang kerja Farah berantakan dan seperti dipindah-pindah. Ia mendengar suara dari arah kamar, lalu mengikuti sumbernya dan menemukan seorang pria di kamar tidur. Alfa tidak mengenalinya, jadi pastinya gadis itu panik dan lari bersembunyi. Pria itu mencari Alfa dan Alfa spontan meraih pisau untuk berjaga-jaga karena mengira itu penyusup. Seperti yang kita ketahui bahwa pria itu adalah Amin, paman Alfa, dan untuk memperkuat, Alvin bahkan menyebut nama orang tuanya. Meski begitu, Alfa tetap tidak percaya, bahkan mengarahkan pisau saat Amin mencoba mengambil makanan. Amin bercerita, ia dulu sering menjaga Alfa, membawa Alfa ke pantai dan melakukan hal-hal kecil yang seharusnya meninggalkan jejak di ingatan, tapi Alfa tetap kosong dan yang ia lihat cuma tubuh Amin yang gemetar parah. Amin kesal, merebut pisau begitu saja lalu pergi ke ruang utama untuk menyalakan TV seolah ingin tampak normal. Alfa tetap mengikuti dengan pisau lain sampai Farah pulang dan memastikan bahwa pria itu benar-benar saudaranya. Farah minta maaf karena tidak memberi kabar Alfa bahwa Amin akan menginap, sebab ia mengira Alfa masih akan mengenal wajah itu. Farah menyuruh Alfa mencium Amin sebagai salam, tapi Alfa menolak keras. Jadi Farah memaksanya sambil mengingatkan soal sopan santun. Alfa lalu protes karena tidak mau ada orang asing tidur di kamarnya. Namun Farah tak mengizinkan Amir tidur di sofa. Farah mengatakan bahwa dirinya dan Alfa akan tidur bersama, sementara Amin tidur di kamar Alfa. Amin dan Farah tertawa kecil melihat sikap Alfa yang memberontak, seperti menganggap itu cuma badai singkat. Adegan kembali menampilkan kilas balik menunjukkan Farah pulang kerja dan menemukan Amin tak sadarkan diri di tangga. Farah menyeretnya masuk apartemen dan mulai melakukan kompresi dada, sementara ibu Farah menyiramkan air ke tubuh berkali-kali. Wanita tua itu yakin penyebabnya yaitu apa yang disebut sebagai angin merah atau semacam angin duduk lah kalau bahasa akamsinya, sehingga membuat Amin sulit bernafas dan caranya adalah memberikan minum. Padahal tindakan itu justru dapat membuat Amin tersedak. Farah mendorong sang ibu menjauh karena mempercayai cerita lama, tapi kemudian seorang sepupu datang, lalu segera membawa ibu Farah keluar. Sebelum itu, sang sepupu sempat berkata bahwa ia telah membuang semua jarum Amin, jadi kemungkinan Amin menggunakan jarum orang lain. Akhirnya setelah beberapa menit yang begitu menyesakan, Amin akhirnya sadar dan menarik nafas.
Kembali ke masa kini, Alfa berada di rumah sakit untuk menunggu giliran tes. Dan ia terkejut melihat Pak Guru sastranya datang bersama sahabat. Sahabat guru itu tampak sakit, bahkan separuh tubuhnya berubah seperti marmer. Alfa menatap tanpa bisa berhenti sehingga kedua pria itu pindah tempat duduk karena merasa tidak nyaman. Saat Alfa masih menatap, pria yang sakit itu bertanya apa masalahnya dan Alfa malah berkata bahwa sahabat Pak Guru terlihat indah, membuat pria itu tertawa kecil. Keesokan harinya di sekolah, saat sedang jam olahraga, salah satu siswi yang merupakan pacar Adrian melempar bola terlalu keras ke arah Alfa secara sengaja. Alfa pun membalasnya dan ternyata pada bola itu ada darah Alfa yang mengenai si gadis. Alfa baru sadar, lukanya berdarah lagi dan ia mencoba menutupi. Tapi guru olahraga tahu dan mintanya beristirahat. Sang guru juga mengambil bola dengan handuk lalu membuangnya ke tempat sampah karena sebenarnya dia juga sangat takut tertular. Setelah itu Alfa menanyai Adrian apakah pacarnya tahu soal kedekatan mereka, tapi pemuda itu malah menyinggung soal virus yang mana terungkap selama ini ia sangat khawatir Alfa telah terinfeksi. Tentu saja pertanyaan itu menyinggung Alfa, membuatnya semakin panas dan merasa disudutkan. Karena Adrian tidak berhenti, maka Alfa pun meledak, membentaknya, lalu meninggalkan ruang olahraga. Adegan berpindah kembali, menampilkan keluarga Alfa yang berada di dalam mobil dan Amin berusaha mendekati Alfa dengan obrolan ringan. Tapi Alfa menganggap sang paman menyebalkan. Tak lama kemudian mereka tiba di apartemen Ibu Farah, nenek Alfa. Dalam perjalanan ke sana, mereka bertemu dengan dua orang pecandu di tangga dan Alfa menegaskan agar mereka menjauh dari Amin. Ketiganya terus melanjutkan berpura-pura tidak melihat jarum yang berserakan di lantai. Suasananya membuat Alfa semakin gelisah karena setiap sudut terasa menyimpan gresik yang tak kelihatan. Setibanya di apartemen sang nenek, seluruh keluarga sudah berkumpul dan siap untuk makan bersama dalam rangka merayakan Lebaran. Gerak mereka cepat dan rapi seperti ingin menciptakan ketenangan palsu di atas kekacauan yang nyata. Di tengah semua itu, Alfa tetap membawa rasa takutnya sendiri, seolah darah pada lengannya adalah jam yang terus berdetak. Sedikit saya jelaskan, nenek Alfa adalah wanita keturunan Timur Tengah yang bicara dengan bahasanya sendiri. Jadi Alfa sering tidak paham maksudnya. Makan siang terasa ramai dan hangat, penuh suara tawa dan piring yang beradu. Di satu momen, Farah ikut bernyanyi bersama saudara-saudaranya, tapi bagi Alfa semua itu terasa memalukan dan garing. Ketika perhatian orang-orang terpecah, Amin diam-diam menyelinap ke kamar dan Farah langsung sadar sehingga menyusul. Alfa pun menyusul dengan cemas. Tapi yang ia temukan justru Amin tergeletak karena kambuh lagi, sementara Farah menyuntikannya agar tetap sadar. Tak lama kemudian, sang nenek datang mencari Farah dan Amin, jadi Alfa berbohong, mengatakan mereka sedang tidur dan tidak boleh dibangunkan. Nenek itu lalu membuat gerakan kecil di wajah Alfa seperti memberi berkat, lalu memeluknya erat. Pelukan itu terasa tua dan hangat, seperti doa yang tidak butuh kata-kata. Setelah itu, adegan berpindah kembali ke kilas balik. Di luar rumah sakit, ada kerumunan orang memprotes, dan petugas keamanan kewalahan menahan mereka. Saat Farah keluar melihat keributan, petugas memberikan keterangan bahwa direktur menyatakan rumah sakit sudah penuh, jadi pasien baru tidak bisa diterima. Masa lalu menarik Farah dan memaksanya menatap orang-orang yang telah terinfeksi. Akhirnya sang dokter pun berkompromi, orang-orang sakit boleh masuk, tapi keluarga mereka harus menunggu di luar. Keputusan tersebut menukar kemanusiaan dengan batas ruang yang sempit, tapi setidaknya ada yang diselamatkan. Kembali ke masa kini, di ruang ganti renang, teman-teman sekelas menahan pintu dan tidak mengizinkan Alfa keluar. Mereka mengejeknya sakit dan menular, dan Alfa membantah, lalu di kolam renang, Alfa mencoba bersenang-senang, namun siswa-siswa lain terus menenggelamkan untuk mengusik dan mempermalukan. Alfa pun melawan, berontak, dan setelah bergumul cukup lama, ia berhasil melepaskan diri lalu berenang menjauh. Tapi sayangnya ia tidak melihat dinding batas kolam sehingga kepalanya pun terbentur. Malam harinya, Alfa sulit tidur karena Amin terus mengerang kesakitan. Alfa menyelimuti dan menggosok tubuh Amin, mencoba menenangkan rasa sakit yang tak bisa ia menjerit, tapi tetap tidak banyak membantu. Alfa mengatakan akan memanggil Farah, namun Amin menahan Alfa lalu bersandar padanya. Keduanya mulai menangis. Setelah itu, Alfa pergi ke kantor Farah dan tertidur sambil menangis. Seolah ruangan itu adalah satu-satunya tempat ia bisa runtuh.
Beberapa waktu kemudian, Farah dipanggil ke sekolah untuk membicarakan kondisi Alfa dan sebelum masuk ke ruang kepala sekolah, Farah mengingatkan anaknya agar tidak menceritakan apapun soal Amin. Farah mengatakan pendarahan itu wajar setelah tes, tapi kepala sekolah menjelaskan murid-murid takut tertular dan para orang tua terus memberikan tekanan. Ia meminta melihat hasil tes saat sudah keluar dan Farah tersinggung, berkata semuanya baik-baik saja. Farah mengabaikan Alfa yang mengatakan mereka akan menghabisinya jika tetap di sekolah. Ketika pelajaran sastra Inggris dimulai, tak ada yang senang melihat Pak Guru, tapi Alfa menyadari Pak Guru itu baru saja menangis dan terlihat rapuh, mungkin karena kondisi sahabatnya. Di rumah sakit, Farah melihat hasil tes Alfa negatif, tapi tetap khawatir tesnya dilakukan terburu-buru dan ingin mengulanginya. Sementara dokter lain mengatakan bahwa Farah berlebihan. Sepulang sekolah, Alfa datang ke rumah sakit dan Farah memutuskan memeriksa Alfa sendiri. Alfa tiba-tiba batuk-batuk, sulit bernafas, dan ketakutan menguasai pikirannya. Ternyata itu serangan panik. Farah menidurkan Alfa dan menenangkannya, lalu sempat terkejut melihat sesuatu di bibir Alfa, tapi syukurlah itu hanya air liur. Mais si t'arrives à respirer, sinon tu pourrais pas me parler, y a que comme ça. Viens. Setelah keadaan agak tenang, Farah memutuskan bahwa Alfa harus tinggal di rumah sakit seharian untuk observasi. Keputusan itu terdengar tegas, tapi di baliknya ada rasa takut yang terus berdenyut seperti luka yang tidak mau menutup. Alfa mungkin negatif di kertas, namun Farah merasa dunia terlalu cepat berubah untuk sekedar cahaya hasil tes. Malamnya, Farah menghabiskan waktu meneliti penyakit baru itu, menekuni tiap catatan seperti sedang berburu jawaban. Di tengah sunyi rumah sakit, ia mencoba melawan ketidakpastian dengan ilmu, meski yang dihadapi terasa seperti kutukan, dan sementara itu Alfa hanya bisa menunggu. Farah nyaris tertidur di mejanya, tapi memaksa mata tetap terbuka, bahkan dengan melukai diri. Luka kecil itu langsung membuatnya tersentak. Setelah sadar, ia memeriksa keluarganya dan mendapati tak satupun dari mereka bisa benar-benar terlelap. Ketiganya sama-sama merasa gelisah. Farah kemudian duduk di sisi Alfa, lalu menusuk jari anaknya dengan jarum. Setelah itu ia menempelkan luka mereka berdua sampai darahnya saling menyentuh. Farah berkata pelan, kalau sesuatu terjadi pada Alfa, maka itu juga akan terjadi pada Farah. Ia menahan jari itu tetap tertaut, lalu mencium ujungnya seperti sumpah yang tak perlu saksi. Dalam kilas balik lain, Farah berjalan melewati koridor yang penuh tubuh, seakan rumah sakit berubah jadi lorong-lorong panjang tanpa ujung. Saat tiba di bangsal, ia menatap deretan ranjang, semuanya sama-sama dingin di hadapan pemandangan itu. Farah seperti kehilangan pegangan, bahkan untuk sekedar percaya pada esok. Kembali ke masa kini, Amin mencoba berolahraga, tapi baru beberapa menit sudah ambruk, seperti tubuhnya menolak diajak berdamai. Ketika ia terlalu bisik, Alfa mengingatkannya untuk pelan karena Farah sedang menerima pasien di kantornya. Amin bertanya kenapa Alfa tidak sekolah, dan Alfa berdalih sedang sakit. Lalu Alfa menekan Amin dengan pertanyaan lain, kenapa ia masih tinggal bersama mereka. Alfa menyebut kecanduan itu pilihan, bukan penyakit, dan ia mengira Amin terlalu takut untuk mengakhiri segalanya. Amin membalas dengan tajam, katanya ia juga tidak mau berada di ruangan yang sama dengan Alfa saat ini. Kilas balik lalu membuka kenyataan bahwa Amin pernah mengalami penyakit aneh yang misterius. Farah mengambil sampel darahnya dan memeriksa formasi keras seperti batu di punggung, sementara Amin memohon ingin bertemu Alfa kecil, tapi Farah menolak. Kembali ke masa kini, Farah meriksa Alfa lalu memaksanya minum air sampai tersedak. Setelah itu, Amin tiba-tiba berbicara dengan bahasa ibunya, menegur Farah karena melakukan semacam ritual air yang dulu pernah dilakukan oleh sang ibu untuk mengusir angin merah. Amin benar-benar terkejut. Farah yang merupakan ateis malah percaya tahayul dan bertanya-tanya apakah ini pertanda baik. Farah dan Amin mulai bertengkar, sementara Alfa tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Amin meledak, berkata pertengkaran ini mengingatkannya pada masa ketika keluarganya sendiri pernah mencoba menenggelamkannya. Dari kata-kata yang terserak, Alfa sempat menangkap istilah angin merah dari ucapan Amin. Farah mengancam akan mengusir Amin jika terus berbicara tentang itu. Amin yang sangat marah mencoba pergi atas kemauannya sendiri, tapi Farah menahannya dan bertanya mengapa tiba-tiba ia peduli pada masa depannya. Alfa bertanya pada ibunya kenapa Amin tidak boleh pergi, dan Farah malah berteriak mengaku lelah karena Alfa juga selalu membawa masalah. Alfa yang emosi menyuruh Farah keluar dari kamar. Farah mengikuti tapi mengunci pintunya dari luar, meninggalkan Alfa dengan kepalanya yang bising. Adegan berpindah menampilkan Alfa yang terbangun di malam itu, menemukan sesuatu yang aneh dan
Ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang terlahir dari panic attack. Amin muncul di sampingnya, menenangkan Alfa dengan suara lembut dan gerakan pelan. Ia membuka jendela, mengajak Alfa keluar bersamanya seolah udara malam bisa menjadi jalan kabur dari kepala yang penuh ledakan. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berlari melintasi lapangan sepak bola, bercanda dengan tim lokal seperti orang-orang yang pura-pura baik-baik saja. All things good are ungood, yearning to be done with all this. Setelah itu mereka pergi ke sebuah klub dan Amin membiarkan Alfa merokok serta minum di atas bar seorang wanita yang tubuhnya sudah seperti marmer menari dan Alfa menatapnya sebentar sebelum ikut ke lantai dansa bersama pamannya. Tiba-tiba lengan Amin kaku di udara dan ia harus memaksanya turun dengan tenaga. Lengan satunya muncul kaku juga, membuat Amin mengulang hal yang sama seperti sedang melawan tubuhnya sendiri. Tubuh Amin mulai menggeliat, Alfa panik, tapi kerumunan penari menutup pandangan sampai Alfa kehilangan jejaknya. Alfa langsung mencari Amin dan menemukannya sedang menggunakan zat terlarang di sudut yang tersembunyi. Alfa yang ketakutan memilih menunggu di luar sampai Amin keluar juga karena ia tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu. Sempat terjadi pertengkaran karena Amin terkesan mulai mengatur sehingga keduanya saling membentak. Amin akhirnya pergi sendirian dan Alfa cuma terpaku, tidak tahu harus mengejar atau diam saja. Beberapa menit kemudian Alfa muncul di rumah Adrien membawa gelisah yang belum reda. Setelah Adrien memastikan hasil tesnya juga negatif, suasana mereka mulai menghangat dan nyaris kebablasan. Mohon maaf, lagi-lagi tidak bisa saya tampilkan. Tapi pada intinya, di momen ini terbongkar bahwa Alfa dan Adrien membuat tato dengan jarum yang sama dan itulah yang membuat Adrien selama ini merasa khawatir telah tertular dan tak mau teman-teman sekelas menjauhinya. Tentu saja ini membuat Alfa marah dan akhirnya pergi. Lagi-lagi adegan berpindah menampilkan kilas balik, Farah sedang jaga malam dan menghubungi rumah, namun tak ada yang mengangkat. Farah pun menghubungi sang ibu dan bertanya apakah ada kabar dari Amin yang seharusnya menjaga Alfa kecil. Ibu Farah sebenarnya tidak setuju Amin dekat dengan Alfa, tapi Farah bersikeras Amin sudah lebih baik sekarang. Kembali ke Alfa di masa kini, yang naik bus dan akhirnya bertemu kembali dengan Amin. Gadis itu mengaku takut dirinya telah terinfeksi, tapi Amin menenangkan jika memang Alfa terinfeksi, tubuhnya pasti bisa merasakan sesuatu. Kemudian Amin minta Alfa untuk tidak membangunkannya jika tidur. Mereka turun dari bus dan Amin meminta Alfa menunggu sementara ia membeli sesuatu untuk meredakan efek dari barang yang ia pakai. Lalu ada sesuatu yang mencurigakan dan Alfa segera menoleh di mana ia menemukan Amin sedang menyuntik lengannya. Panik, Alfa pun berlari mencari seorang dewasa yang bisa membantu. Di kilas balik, Farah mengemudi sekencang-kencangnya sampai tiba di sebuah hotel, menemukan Alfa kecil tertidur sementara Amin sedang mengkonsumsi obat. Farah memaki dan menampar Amin dan tangis Alfa kecil segera pecah karena kaget. Farah membawa Alfa ke kamar mandi, menenangkannya lalu menyuruhnya menunggu di sana. Setelah itu Farah bicara dengan Amin tanpa sadar Alfa sedang mengintip dari balik celah. Mereka bertengkar dan Amin mengaku takut berakhir di rumah sakit seperti orang-orang yang terinfeksi virus. Dengan tangan gemetar, Amin mencoba menyuntik dirinya sendiri dan Farah membantu agar saudaranya tidak melukai diri. Bantuan itu justru membuat Farah ambruk secara emosional seperti semua yang ia tahan akhirnya tumpah. Kembali ke masa kini, Alfa terbangun di hotel dan melihat Amin serta Farah berada di ranjang lain. Perlahan Alfa mengingat hari ketika ia menggambar lengan Amin, momen kecil yang dulu terasa seperti permainan. Amin membuka tangannya seakan ingin menunjukkan sesuatu tapi kosong dan Alfa menggenggamnya saat Amin mulai kehilangan kesadaran. Farah terbangun dan panik, siap melakukan pertolongan darurat pada Amin. Alfa mencoba menghentikan dan mengatakan Amin pernah meminta agar tidak dibangunkan atau diselamatkan lagi, namun Farah menepis Alfa dan menyuntik Amin seolah menolak membiarkan takdir mengambilnya begitu saja.
Momen-momen masa kini bercampur dengan kejadian di hotel di masa lalu, seperti luka lama yang terputar ulang. Alfa meminta maaf kepada Amin karena tak bisa melarang Farah. Lagi, kilas balik lain menunjukkan Amin di rumah sakit, tubuhnya sudah tertutup marmer dan Farah merawatnya. Amin berharap Farah membiarkannya pergi dengan tenang karena sudah tidak sanggup menahan rasa sakitnya. Ia kembali memohon agar tidak dibangunkan, lalu menghembuskan nafas terakhir. Farah menikmati permintaan saudaranya, lalu berbaring di dekatnya sambil menangis. Kembali ke masa kini, Farah dan Alfa ternyata hanya berdua di hotel dan pelan-pelan terungkap bahwa Amin sudah meninggal sejak Alfa berusia 5 tahun. Setelah Alfa membuat tato, ia mulai melihat Amin sebagai bayangan ketakutannya sendiri. Farah selama ini ikut memainkan semuanya demi menjaga Alfa tetap tegar. Lalu ia berkata mereka bisa membawa Amin pulang, tapi Alfa menolak. Alfa akhirnya siap melepaskan dan mengatakan ini sudah selesai. Farah menangis karena lega dan Alfa memeluknya sambil menyanyikan lagu untuk menenangkan sang ibu. Seperti dulu, Farah menenangkan Alfa. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa waktu kemudian di mobil mereka melihat angin kencang menyapu debu merah dari jalan dan menyebarkannya ke mana-mana. Saat mereka tiba di rumah, Alfa seolah masih melihat Amin ikut turun dari mobil, lalu pria itu hancur dalam pelukan Farah, membuat Farah jatuh dalam duka yang pecah seketika. Dan tamat. Saya yakin banyak yang manyun karena bingung, jadi berikut penjelasannya. Di bagian akhir, film menegaskan bahwa kisah yang kita lihat bergerak di dua masa. Masa kini ketika Alfa sudah remaja dan masa lalu ketika Amin masih hidup serta sedang sakit. Kedua masa itu sengaja disusun saling menimpa, sehingga Amin yang muncul di masa kini lebih terasa sebagai bayangan ingatan dan luka batin yang kembali naik, bukan benar-benar hadir secara nyata. Puncak tragedinya ada pada Amin dan Ibu Alfa. Amin sudah berada dalam kondisi yang semakin berat, menanggung rasa sakit dan ketakutan, sampai akhirnya ia memilih jalan mengakhiri segalanya agar tidak terus tersiksa. Alfa kecil ikut berada dekat dengan peristiwa itu dan pengalaman tersebut menjadi bekas yang tertinggal lama di dirinya. Di kamar penginapan, Farah sempat membantu Amin saat ia sudah tidak sanggup melakukannya sendiri. Namun saat kemudian Farah dilanda kepanikan karena tidak siap kehilangan, lalu berusaha keras membangunkan Amin kembali. Bagian ini memperlihatkan konflik yang pahit. Cinta yang besar kadang berbenturan dengan ketidakmampuan untuk merelakan, bahkan ketika orang yang dicintai justru sedang meminta untuk dibiarkan pergi dengan tenang. Penutupnya mengarah pada penerimaan. Ucapan Alfa yang intinya Amin tidak bisa tinggal bersama kita lagi bukan sekedar tentang Amin yang sudah tiada, tetapi juga tentang bayangan Amin, rasa bersalah, ketakutan, dan luka lama yang selama ini terus tinggal dan menekan hidup mereka. Alfa seakan mengajak ibunya untuk berhenti terikat pada masa lalu dan mulai melangkah meski pelan menuju pemulihan. Saya pikir makna film ini pada dasarnya berbicara tentang cara manusia menghadapi rasa takut, penyakit, dan kehilangan, terutama dari sudut pandang keluarga yang merawat orang terdekat. Film ini menunjukkan bahwa yang paling menyakitkan bukan hanya kondisi fisik Amin, tetapi juga beban batin yang ikut menular, rasa malu, prasangka dari sekitar, dan ketakutan yang membuat orang saling curiga. Di sisi lain, film ini menegaskan bahwa cinta tidak selalu terlihat indah. Kadang cinta muncul sebagai dorongan untuk menahan seseorang tetap hidup, meski itu justru memperpanjang penderitaannya, karena yang sakit bukan menyelamatkan, melainkan menerima kenyataan. Pada akhirnya, film ini seperti menjadi suara yang mengingatkan bahwa proses pulih dimulai ketika kita berani mengakui ada yang tidak bisa kita pertahankan, dan kita harus belajar melepaskan tanpa menghapus kenangan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!